Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, nah untuk kelas 12A ini adakah yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Mbak Baru sama Mbak Andreani Bu. Oh, kenapa mereka? Janjian. Lagi mancing Bu. Ya udah biar semoga minggu depan berangkat ya. Iya. Oke, nah di sini kita akan belajar mengenai permutasi. Ada yang tahu apa itu permutasi? Oh iya, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai kaidah pencacahan dan faktorialnya. Pertemuan ini kita akan membahas mengenai permutasi. Nah, tujuan kita mempelajari permutasi itu adalah agar kalian mampu mengidentifikasi situasi atau masalah nyata yang penyelesaiannya wajib memperhatikan urutan objek. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu menghitung banyaknya susunan objek yang mungkin terjadi menggunakan rumus permutasi secara benar. Ini coba kalian pikirkan. Bayangkan, ponsel kalian kan terkunci dengan PIN 582. Kalau ada orang yang iseng mau masukkan angka 258, apakah ponselnya akan terbuka? Menurut kalian kenapa? Karena dalam hitungan itu urutan angka sangat penting Bu. Oke, pintar sekali Mbak Baru. Nah, jadi berdasarkan tadi soal cerita tadi itu masuk ke bagian permutasi. Coba Mbak Farah bacakan apa itu permutasi. Permutasi adalah cara menghitung banyaknya konfigurasi atau susunan jaringan objek yang diambil dari objek yang tersedia dengan sangat memperhatikan urutan atau posisi masing-masing objek. Ya benar. Jadi permutasi itu cara menghitung banyaknya susunan yang sangat memperhatikan urutan. Nah, misalkan ada N itu keseluruhan banyak objek yang tersedia dan R adalah banyak objek yang ingin dipilih. Jadi otomatis R itu kurang dari sama dengan N. Secara matematis untuk permutasi itu dinotasikan dengan P R dari N. Rumusnya itu N faktorial per N min R faktorial. Masih ingat kan faktorial minggu lalu? Masih Bu. Kita masuk ke contoh soal. Hari ini adalah jadwal pemilihan pengurus kelas yang baru. Di papan tulis sudah tertulis sebuah posisi penting yang masih kosong, yaitu sekretaris dan bendahara. Nah, setelah dilakukan pendaftaran, ada 6 siswa yang mendaftarkan diri dan mencalonkan menjadi pengurus. Karena ada 6 siswa, posisi kosong akan ada 2 itu ada sekretaris dan bendahara. Misalnya, pilihan posisi sekretaris kan 6 ya, karena itu jumlah siswa 6. Sekretaris sudah ditentukan 1, masih sisa 5 untuk posisi bendahara. Nah, total banyak cara atau susunan pengurus yang memiliki penduduk itu 6 kalikan 5. Berapa hasilnya? 30. Gitu. Nah, untuk cara matematis penentuan sekretaris dan bendahara tadi itu dapat dilakukan menggunakan rumus permutasi. Tadi jumlah siswa, misalkan N berapa? Nah, posisi jabatan ada berapa? 2. Sekretaris dan bendahara ya. Nah, kita putuskan P 2 dari permutasi 2 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial sama dengan berapa? 6 faktorial per 4 faktorial. Faktorial kan 6 dibalik 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial.
berjejeran. Berapa banyak susunan posisi berdiri yang mungkin dibentuk? Ya, itu kan tim ekspor SMA beranggotakan berapa orang? 5. Jadi N-nya itu 5. Nah, itu kan sama N, nah itu dimasukkan aja jadi 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120 cara. Ini ada permutasi dengan objek unsur yang sama. Ini itu untuk soal dengan contoh tentukan banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari kata belajar. Coba dari kata belajar itu ada berapa huruf? 7. Nah, huruf yang sama huruf apa? Ada berapa? 2. Nah, selain A masing-masing satu huruf ya? Nah, itu rumusnya tinggal dimasukkan permutasi 2 dari 7. N faktorial per N faktorial dikali R sampai kali RK, yaitu 7 faktorial kan tadi total huruf 7. Nah, per huruf yang sama kan tadi ada 2 ya? Masukkan 2 faktorial. Jadi 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial 2 kali 1. Hasilnya berapa? 2521. Selanjutnya ada permutasi siklis. Adalah jenis permutasi yang digunakan menghitung banyaknya cara menyusun objek secara melingkar. Jadi kalau misalkan ada meja bunda, yaitu dihitung permutasinya. Rumusnya itu P siklis sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Contoh, ada 4 orang siswa A, B, C, D yang sedang mengadakan rapat kelompok dan duduk mengelilingi sebuah meja bunda. Berapa banyak susunan posisi duduk yang terbentuk? Total objek ada berapa? 4. Itu tinggal dimasukkan aja. Permutasi siklis sama dengan N min 1 faktorial, yaitu 4 dikurangi 1 faktorial. Nah, sekarang kita berdiskusi. Sebelumnya kan ibu sudah meminta kalian untuk duduk secara berkelompok, satu kelompok 2 orang. Nah, ini untuk kelompok 1, bagian sini untuk kelompok 2. Coba untuk kelompok 1 mau pilihnya A atau B? B. Jadi kelompok 2 ya? Nah, ini kalian diskusikan. Nanti kalian mempresentasikan hasilnya ya, kan? Ibu beri waktu 2 menit. Gimana? Ada yang tidak pada?
terlebih dahulu. Untuk soalnya, sebuah perusahaan startup kuliner sedang memilih menu andalan baru dari 5 varian rasa es krim yang tersedia akan dipilih tiap varian untuk menjadikan menu rasa favorit, terunik dan terlaris. Berapa banyak susunan peringkat menu es krim yang mungkin terbentuk? Oke, di situ diketahui total rasanya itu 5 itu sebagai N, kemudian susunan peringkatnya itu ada 3 itu sebagai N. Kita menggunakan rumus permutasi yaitu N faktorial per N dikurangi N faktorial. Di situ N faktorial itu 5 faktorial, kemudian per 5 dikurangi N faktorial, sehingga 5 faktorial per 2 faktorial. Jadinya 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1, sehingga 5 dikali 4 kali 3 itu sama dengan 60. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Apakah sudah tepat? Betul. Oke, jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan diulangi ya, teman-teman. Nah, dari sini kalian sudah bisa ya membedakan rumus apa yang digunakan dari dua persoalan ini ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ada ini. Seorang siswa ingin membuat sandi PIN 3 digit menggunakan angka 1, 2, 3 tanpa ada angka yang berulang. Siswa tersebut berargumen, karena angka yang digunakan sama saja 1, 2, 3, maka sandi 1, 2, 3 itu sama saja dengan sandi 3, 2, 1. Pertanyaannya, apakah argumen siswa tersebut benar jika dikaitkan dengan konsep permutasi? Dan mengapa susunan angka di atas dihitung sebagai dua hasil yang berbeda? Adakah yang bisa menjawab? Oke, silakan Mbak Eva. Argumen itu salah, Bu. Kenapa sama? Karena dalam bilangan sandi urutan angka sangat penting, Bu. Sandi 1, 2, 3 tidak akan bisa membuka gembok yang terkunci dengan sandi 3, 2, 1. Oke, tepat sekali. Nah, dari materi yang diberikan, adakah yang belum kalian pahami? Sudah paham? Oh iya, tadi kan kalian sudah aktif berdiskusi, berani menjawab, nah itu nanti akan dijadikan penilaian. Nah, nanti juga itu akan memberikan tugas rumah ya. Kita simpulkan materi hari ini. Silakan dibaca Mbak Tina. Permutasi itu urutannya sangat penting. Mengubah posisi berarti mengubah arti. Ya, rumus umumnya apa itu? Rumus umumnya yaitu N faktorial per N dikurangi N faktorial, di mana N adalah banyak keseluruhan objek yang tersedia, kemudian N adalah banyak objek yang ingin dipilih atau disebut. Oke, terima kasih Mbak Tina. Ya, untuk tugas rumahnya kalian itu kerjakan LKS halaman 32 ya. Ya, soal 1 sampai 5. Adakah yang mau ditanyakan? Tiga ada Ya, manfaat kalian mempelajari ini itu agar kalian mengetahui permasalahan seperti tadi ya. Yang gambarnya itu sandi. mengetahui ya, tadi kan beda tuh bisa. Terus posisi juara, Oh iya. ya. Terus posisi pengurus, ketua, sekretaris, Iya, iya. manfaat. Terus karena pembelajaran hari ini sudah selesai dan sudah tidak ada yang